Halo saudara semua, hari ini aku mau share dari buku Analogi Overcomer yang terbaru. Judulnya adalah Tinggal di Dalam Relung Hatinya. Nah, buku ini belum rilis, cuma akan rilis dalam waktu 2 minggu lagi, atau 2 minggu, sekitar 3 mingguan. Jadi bagi saudara yang mau, dalam 2-3 mingguan lagi akan dijual di Exo Store. Nah, ini buku analogi itu apa sih? Apa sih buku analogi ini? Buku analogi ini adalah buku yang ditulis dari para pendoa di Overcomer yang mendapatkan sebuah vision, ya. Jadi diceritakan bahwa setiap di saat kita misalnya ibadah atau kita lagi ada acara doa biasanya, nah beberapa pendoa itu biasanya mendapatkan vision di mana Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri itu bercerita di pantai. Nah, di situ biasanya Tuhan menceritakan hatinya melalui analogi-analogi. Seperti kayak di Alkitab, Tuhan juga banyak menggunakan analogi. Sama di sini juga. Jadi Tuhan banyak menyatakan hatinya melalui analogi-analogi tersebut. Nah, saudara, hari ini aku mau bacain sebuah teaser kali ya, atau satu chapter yang aku akan bacain. Judulnya adalah Analogi Tanah Liat Penyembahan. Ini di buku di chapter berapa ya? Ya, halaman 30, saudara. Dan saudara, di saat saya membaca analogi ini, seringkali Tuhan banyak berbicara kepada saya dan aku bisa merasakan kayak hati aku tuh kayak anget gitu, kayak apa ya, kayak remuk gitu. Dan saya berharap saudara juga ngalamin juga kasih Tuhan dan apa ya, pernyataan kasih Tuhan sih. Ini hati Tuhan gitu basically. Dan gak ada buku ini yang ditulis sama tim Overcomer, itu nggak ada, benar-benar dari penglihatan tok langsung ditulis. Jadi ya kita sama-sama belajar ya, saya juga belajar. Judulnya adalah Analogi Tanah Liat Penyembahan. Saya bacain ya. Ini adalah vision di 7 Oktober tahun 2023. Pada waktu kebaktian XO, jadi XO itu adalah kebaktian youth kami, Tuhan memberikan seorang pendoa ini sebuah penglihatan. Lalu pendoa ini melihat seketika di tempat kami ibadah itu berubah menjadi ruangan yang sangat putih. Saya sudah sujud di hadapan Tuhan Yesus dan Pastor Berry. Tuhan Yesus tersenyum memandang Pastor Berry. Lalu berjalan di depan ruangan itu, seketika pendoa ini melihat ada hamba-hamba yang sedang datang. Mereka memakai sebuah selendang worshiper. Beberapa selendang putihnya menyala dan tulisannya adalah worshiper XO. XO itu adalah tim worshiper dari youth kami. Lalu Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan saya melihat ada tanah liat yang ada di tangan Tuhan Yesus, tanah liat. Tuhan Yesus memberikan kepada para worshiper dan Tuhan Yesus menunggunya. Jadi tanah liat itu dikasih kepada worshiper. Seketika pendoa ini melihat beberapa worshiper yang begitu bersemangat mengerjakan tanah liat itu. Tanah liat itu berubah menjadi sebuah piala yang menyala. Dan worshiper itu mengangkat piala tersebut dan begitu bangga atas piala tersebut. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Nak, perhatikanlah gembalamu sekarang." Mata saya pun mengarah ke Pastor Berry dan saya melihat Pastor Berry memakai sebuah tanah liat yang sama. Jadi dikasih Tuhan Yesus yang sama. Seketika api dan fragrance seperti air yang mengalir di hati Pastor Berry itu mengalir ke tangan, lalu menggerakkan tangan Pastor Berry untuk membentuk tanah liat yang udah dikasih Tuhan itu. Saya melihat Pastor Berry menjadikan tanah liat itu menjadi sebuah bejana. Yang pertama tadi worshiper ini membuat sebuah piala, tapi Pastor Berry membuat menjadi bejana. Dan Pastor Berry berlari ke Tuhan, dan seketika Tuhan Yesus menjamah bejana itu. Lalu penuhlah bejana itu. Bejana tersebut pun dibawa Pastor Berry seketika ke sebuah taman. Dan Pastor Berry mengairi taman itu dengan air dari bejana tersebut yang dia Tuhan. Sambil menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tersenyum dan berkata, "Itulah penyembah yang sesungguhnya. Saat aku dan gembala kamu mempercayakan tanah liat penyembahan itu ke beberapa worshiper, mereka menjadikan itu sebuah piala, menjadikan itu sebuah prestasi.
Menjadikan itu sebuah pencapaian yang hanya mungkin dilihat oleh manusia. Tidak lagi ada kehambaan dan tidak lagi ada penyembahan lagi di situ. Tidak lagi ada kehendak apa yang Tuhan mau. Tidak lagi ada kerinduan. Tidak lagi ada api yang sama. Seperti gembalamu, karena tanah liat itu telah mereka menjadikan sebagai sebuah piala prestasi bagi diri mereka. Berbeda dengan gembalamu, kekasihku, di mana gembalamu membentuk tanah liat itu dengan kehambaan, pengorbanan, kerinduan, gelora cinta, kerendahan hati, dan dengan kemurniannya untuk melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, gembalamu membentuknya menjadi sebuah bejana yang menopang gelora hati Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dan itulah yang terpancar di saat gembalamu menyembah Pastor Barry. Perhatikanlah saat seorang penyembah tidak menjadi penyembah yang benar, maka yang kupercayakan akan menggantikan hatiku sendiri. Hamba-hambaku, hamba-hamba gembalamu, para worshiper, kerjakanlah dengan sebuah kesamaan. Janganlah berlambat-lambat. Cara hidup, cara penyembahan kalian di dalam keseharian kalian itu akan sangat menentukan. Jadi bagi setiap dari saudara, kita adalah penyembah-penyembahnya Tuhan ya. Gak cuma yang bertugas doang. Gak cuma yang mungkin jadi worship leader atau menjadi musisi, tapi kita semua adalah penyembah. Seketika saya berlari dan bersujud di hadapan Tuhan yang sedang menggandeng Pastor Barry. Saya melihat ada tali kesamaan di ikat pinggang Pastor. Lalu Tuhan Yesus tersenyum dan berkata kepada saya, "Nak, hamba-hambaku, hamba gembalamu, itu tali yang ada di gembala kamu, itu adalah tali kesamaan dalam hal untuk berkhotbah." Seketika saya bisa bertanya, "Tuhan, bagaimana saya bisa mengejar dan mengerjakannya?" Tuhan Yesus tersenyum dan tertawa lalu berkata, "Saat pola hidupmu dan kedisiplinanmu mirip seperti gembalamu, nak, disitulah kesamaan dalam berkhotbah akan semakin engkau kejar. Teruslah mengetuk dan janganlah berputus asa. Jadilah teladan seperti gembalamu." Setelah itu saya kembali ke penyembahan. Saya percaya saudara, jika saudara one day jadi penyembah, kita bisa belajar dari sini untuk gak membentuk sebuah tanah liat itu menjadi sebuah kebanggaan, prestasi. Tapi kita mau bawa setiap penyembahan kita itu selalu balik ke Tuhan, saudara semua. Dan saya harap saudara belajar sesuatu di sini. Saya pun banyak belajar dari buku ini dan saya berharap dari buku ini saudara dapat merasakan kasih Tuhan, merasakan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Semuanya ya banyak tertulis di buku ini dan saya berharap seperti buku ini memberkati saya, buku ini memberkati setiap dari saudara juga. Terima kasih saudara udah mendengarkan sampai akhir. Bye-bye.